Halo, assalamualaikum anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua bersaudara. Saya ingin menjawab komentar-komentar yang dari Malaysia ya. Lucu, gini mereka bilang, Pak Tua, lihat di TV One, itu masalah di Batam. Kasihan orang Malaysia ya. Otaknya itu kok cetek sekali. Dari apa bahan penciptaan mereka itu ya? Kalau kita ini kan diciptakan dari sari tanah ya. Jadi malaikat itu mengambil beberapa tempat sari tanah di bumi. Dari bumi Palestina ada yang kelak akan berdiri Masjidil Aqsa di sana. Dari bumi Mekah ada yang kelak berdiri Ka'bah di sana. Kemudian ada di beberapa tempat lagi sari tanahnya yang diambil. Nah, kemudian dicampur dengan sari tanah surga. Dari situlah penciptaan bangsa Indonesia tuh. Makanya dimuliakan. Bangsa Malaysia dari apa diciptakan? Dari tanah juga. Tanah yang ada di kandang sapi ya. Jadi tanah bercampur tai sapi. Nah, itulah jadi Malaysia. Makanya mereka terkutuk. Luar biasa Malaysianya. Dulu tahun 2018 ya, pernah terjadi demo besar-besaran yang menolak konvensi PBB yang namanya ICER. Jadi konvensi ini PBB meminta untuk mengeliminasi diskriminasi ras di Malaysia. Dan waktu itu PM Mahathir Mohamad akan meratifikasi itu konvensi PBB. Langsung terjadi penolakan masyarakat besar-besaran. Apa isinya konvensi PBB itu? Jadi disuruh menghilangkan diskriminasi ras di Malaysia. Ditolak. Jadi orang Malaysia itu tetap menginginkan ketuhanan Melayu. Jadi Melayu itu jadi tuan di Malaysia. Padahal coba baca sejarah. Yang memperjuangkan berdirinya negara Malaysia itu siapa? Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura. Coba yang memperjuangkan Lee Kuan Yew, bangsa Cina. Makanya kan pada saat berdirinya Malaysia itu Singapura sempat 2 tahun tergabung dalam Federasi Malaysia. Kemudian tahulah Tengku Abdurrahman Putra tuh emang tukang pengkhianat. Sebelumnya mengkhianati Soekarno dan Presiden Filipina, sampai timbul ganyang Malaysia. Setelah berdiri Malaysia, 2 tahun kemudian Lee Kuan Yew yang ditendang. Makanya Singapura keluar dari Malaysia. Karena dikhianati. Akhirnya apa? Ekonomi Singapura melesat seperti roket sekarang. Malaysia, kata Jocelyn Chia, tetap jadi negara berkembang. Emang sudah sunnatullah ya, Malaysia itu memang dikutuk. Kenapa dikutuk? Rasis. Wih, rame. Pak Tua, lihat demo di Batam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mereka itu nggak tahu ya, negara kita ini negara republik. Negara di mana kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi rakyat berkuasa di negara ini. Jadi namanya demo itu setiap hari. Mau setiap hari demo dijamin undang-undang. Nggak ada orang larang demo di sini karena rakyat yang punya kuasa. Jangan melakukan tindakan represif, kata Pak Presiden Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini lagi membangun Indonesia.
pasti membutuhkan sangat besar sekali pembebasan lahan untuk membangun. Di mana-mana terjadi demo. Di mana-mana pembangunan tol sepanjang itu pasti pembebasan lahan. Demo di mana-mana. Karena ada-ada saja orang yang nggak puas. Mungkin terhadap ganti rugi tanah atau tidak puas dengan apa saja. Nah, yang di Batam masyarakat demo karena nggak puas. Jadi pembangunan infrastruktur itu menempati lahan adat kaum Melayu di Batam. Di Malaysia dibesar-besarkan, wuh itu Melayu minta merdeka di Batam. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa Malaysia itu kok begini banget? Bodoh banget. Mungkin manusia ya terbodoh di dunia ya Malaysia. Nggak ada bagus-bagusnya Malaysia. Kalau otak Indonesia, kalau boleh saya ukur ya, otak Indonesia umpamanya segini otak Indonesia nih, luasnya. Kalau Malaysia itu segini nih, sempit, seperti katak dalam tempurung. Kalau Win Wanur bilang seperti katak dalam sumur. Gila, baru ada demo sedikit, Batam merdeka. Baru ada demo sedikit, Papua merdeka. Ada demo sedikit, Aceh merdeka. Luar biasa Malaysia nih. Apa ya? Mereka itu sekolah nggak sih? Kok goblok-goblok banget sih jadi manusia? Gregetan saya kadang-kadang. Digembar-gemborkan Malaysia maju. Manusianya kok goblok-goblok banget sih. Jadi anak-anak Indonesia harus tetap mencintai negara. Harus tetap membela negara, karena ulama kita pada saat sebelum kemerdekaan menfatwakan hubbul waton minal iman, mencintai negara sebagian daripada iman. Itulah di sana kenapa Tuhan sayang sama Indonesia. Di Malaysia PBB minta menghilangkan diskriminasi ras, mereka tolak. Mereka maunya Melayu yang utama di sana. Jadi orang Cina, orang India, orang Iban, Kadazan, itu hanya warga negara kelas 2 yang tidak berhak atas ketuhanan Melayu. Saya senang ya dibilang Pak Tua, terutama panggilan akrab, panggilan manja, panggilan sayang bangsa Indonesia, Pak D. Demi Allah, saya senang. Saya suka dipanggil Pak Tua. Pak Tua Bangka, besok mati. Alhamdulillah ya Allah. Apa ya Malaysia ini? Mereka tidak pernah tahu perjuangan sih ya. Mereka hanya nunduk aja. Waktu Inggris datang itu bukan hanya ke Indonesia ya, tapi ke Malaysia dulu, baru ke Indonesia. Memboncengi Belanda yang ingin berkuasa lagi. Di Indonesia, Inggris dibantai. Habis. Di Surabaya lebih sangar lagi. Lebih sangar di Surabaya. Coba ulangi pidato Bung Tomo. Itu di Surabaya tuh ngumpul di sana, semua suku ngumpul di sana, dari Aceh, Tapanuli, Maluku, dari Bali, dari semua daerah di Indonesia ikut berjuang di Surabaya. Akhirnya apa? Kita berhasil membantai Jenderal Malabi. Jenderalnya tuh kita bantai. Habis. Itu yang dikatakan Inggris bertemu neraka Indonesia. Di mata kita mah Inggris kecil. Kecil Inggris di mata kita. Kalau di mata Malaysia, Inggris itu hampir-hampir jadi Tuhan, disembah. Brengsek orang Malaysia.
Udah bener PBB minta kurangi diskriminasi ras supaya enggak rasis. Weh, sampai mantan Perdana Menterinya hidup ras. Waktu itu Najib Razak ada di demo. Mantan Perdana Menteri itu ya, menolak konvensi PBB tentang diskriminasi ras. Kita di Indonesia ini sudah biasa ya, 1.300-an lebih suku, bisa kita bersaudara, bisa. Mereka cuman ada 3 suku besar, ada beberapa suku kecil-kecil, Kadazan, Iban, dan apalagi gitu, saya kurang hafal suku-suku di sana. Nggak bisa dipersatukan. Melayu minta menang sendiri. Jadi saya nggak pernah salah ya yang bilang Malaysia dikutuk Tuhan itu. Emang terkutuk, mereka nggak punya malu. Semualah milik kita diakuinya, semualah milik kita diklaimnya. Lagu-lagu kita lah, produk kearifan lokal, batik, reok Ponorogo. Nggak punya malu. Lihat aja nanti Malaysia ini ya, saya nih mendahului Tuhan ya, pasti hancur karena itu diskriminasi ras, dan keislaman mereka gagal semua. Lah dulu Nabi di Madinah membuat piagam Madinah, di mana semua ras dirangkul, di mana semua agama dirangkul oleh Nabi. Orang Yahudi butuh ibadah, nggak ada tempat di masjidnya Nabi. Orang Nasrani butuh ibadah, nggak ada tempat di masjid. Jangan khawatir, itu Nabi kita tuh. Dan sifat itu yang meniru kita manusia Indonesia. Kalau Malaysia yang ditiru itu Amerika, rasis. Afrika Selatan, nah itu bos-bosnya Malaysia, sama-sama rasis itu. Jadi belajar lagi kamu ya orang Malaysia, buka lagi sejarahmu, masalah perjuangan Lee Kuan Yew mendirikan negara Malaysia, lalu kemudian 2 tahun kemudian ditendang oleh Tengku Abdurrahman Putra. Jangan bodoh kamu. Komentar.